nasihati wa qulli fatakuna minadh dhalimin. Nanti kau jadi orang zalim aniaya, aku lupa, aku silap, aku tersalah, aku termakan wa qulli, lalu aku bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, menghadaplah kepada Allah, tolonglah kami supaya cepat diputuskan perkara di padang mahsyar, kami tak tahan lagi. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah, dan aku memanggil anakku kanan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu ayah. Saat itu anakku menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku. Di saat anakku akan tenggelam, aku tetap memanggilnya. Lalu Allah berkata, innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, amalnya tidak baik. Aku malu menghadap Allah. Mereka datang menghadap Nabi Musa, mereka datang menghadap Nabi Isa, mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berani menghadap Allah. Karena dialah pemimpin segala nabi, segala rasul, segala ulul azmi. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka faqadha. Apapun yang kau mau beri ya Muhammad. Itulah kenapa walaupun kita umat yang paling kecil, umurnya paling pendek, ibadahnya paling sedikit, dan yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat besar. Itulah mengapa nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya amat sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika dia tersilap, tersalah dan berdoa, Rabbana zalamna lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepada Engkau ya Allah, barakah kemuliaan Muhammad, antaghfirli, ampunkan dosa-dosaku. Dosa Nabi Adam diampunkan Allah karena menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini panjang lebar dibahas seorang ahli hadis Makkah, keturunan Rasulullah, cucu cicit Sayyidina Al-Husain, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, ulama hadis Makkah Madinah, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dalam kitab Mafahim Yajib Al-Dusahah tak diragukan lagi bahwa bukan 1, 2, 3 hadis yang menyebut Allah mengampunkan dosa Nabi Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu Nabi yang ke-25? Saat Adam diciptakan dia belum ada. Lantas mengapa Nabi Adam menyebut namanya? Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah cuma ingin kasih tahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Hai Muhammad, hai Adam. Ya, dari mana kau tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kau mengucapkan hati dari mana? Nama dari ruhi, berjibkan ruh. Waktu raksi, angkat kepala. Saat ku angkat kepala, ku lihat ada nama bersanting tertulis di yang Arab dengan namamu. Sampai namamu Allah, ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ku sebut namanya, karena aku tahu tidak mungkin namanya bersanding dekat dengan namamu, kecuali dia memiliki kedudukan yang tinggi. Aku ingin kau ampunkan, kau hapuskan dosamu dengan menyebut namanya. Ya Allah, barakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosa-dosa. Allah semesta tercipta karena dia, dosa manusia terhapus karena dia, pintu surga dibukakan karena dia, doa terkabul karena dia. Mengapa kita tidak mengenal dia? Mengapa kita tidak mengenalkannya kepada anak-anak kita? Bulan lain kita lupa dan lalai, tapi bulan Rabiul Awal jadikan setiap malam untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama majlis itu bernama
majlis maulid, di mana saja ada majlis, datang. Karena intinya adalah tausiah, intinya adalah mengenal Rasulullah, intinya membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, intinya adalah membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi dulu tidak perlu mengadakan maulid karena mereka hidup dengan Nabi, mereka berjalan dengan Nabi, mereka makan dengan Nabi, mereka berperang dengan Nabi, mereka sholat dengan Nabi. Kita terbentang 1444 tahun jalan kita dengan mereka. Satu-satunya jalan mendekatkan kita dengan mereka hanya majlis-majlis maulid, majlis-majlis Rasulullah yang di dalamnya hati kita tenang karena diisi dengan selawat, yang di dalamnya para habaib, para ulama mengenalkan tentang wajah Nabi, tentang tangan Nabi, tentang harum semerbaknya telapak tangannya saat dicium Sayyidina Anas bin Malik, at-tiyadu min ri'il miski. Saat sahabat memuliakan, memuja-mujinya. Dulu tabi'in tak berjumpa dengan Nabi, mereka membawa anak-anak mereka berjumpa dengan sahabat Nabi. Di mana Nabi giginya patah, di mana Nabi berdarah, sahabat menunjukkan kepada tabi'in. Tabi'in datang kepada sahabat, bagaimana rumah Nabi? Lalu sahabat tegak berdiri sambil mengacungkan tangan ke atas. Beginilah tingginya atap rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat ingin tahu, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Kenapa anak-anak kita tidak kenal? Karena mereka lebih kenal dengan artis, mereka lebih kenal dengan tokoh idolanya. Karena itu yang dilihat di televisi, itu yang ditonton di sinetron. Siapa yang mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita melalui majlis-majlis maulid. Sejak malam di bulan Rabiul Awal, ba'da Isya, ba'da Maghrib, ba'da subuh, pengajian di kantor. Belikan buku untuk anak-anak kita supaya mereka punya satu kenangan. Pada saat maulid tahun 1444 Hijrah, ayah saya memberikan kitab Hayatul Muhammad Dr. Husain Haikal. Ayah saya memberikan Ar-Ra'id Al-Mahfuz, pemenang lomba maulid Nabi yang diadakan di kota Makkah Al-Mukarramah. 150 penulis dunia ikut berkompetisi berlomba. Pemenangnya nomor 1 dari India, kaum minoritas Muslim di tengah komunitas non-Muslim. Dia adalah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Syuri. Sekolah-sekolah, kampus-kampus buat lomba menulis makalah, menulis cerpen, menulis novel. Sekolah-sekolah buat lomba bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan bulan Rabiul Awal sebagai titik awal kecintaan. Dari cinta itu akan tertanam kerinduan. Dari kerinduan itu akan terbawa ke dalam mimpi. Dari mimpi akan berwujud pada kenyataan. Kalau sudah nyata, maka kematian menjadi sesuatu yang diinginkan. Karena satu-satunya cara ingin berjumpa hanya melewati pintu kematian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul inna Muhammadan ala yawmiddin.